Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Pujamanda, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit penyuluhan yang saya ketahui tentang obesitas. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Repa dan Adik. Terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, Adik umurnya berapa? Umur saya 15 tahun, nama saya Pedro. Oh, dan Mbak? Nama saya Repa, umur 35 tahun. Terima kasih. Beberapa materi yang ingin saya sampaikan hari ini ada pengertian apa itu obesitas, faktor penyebab obesitas, cara mengetahui dan cara mengatasi obesitas, risiko penyakit atau dampak dari obesitas, dan penata laksanaan diet pada obesitas. Nah, sebelumnya Ibu dan Ade tahu gak apa itu obesitas? Obesitas itu berlebihan berat badan pada seseorang. Nah, iya, ini ada pamflet untuk dibaca. Yang pertama, latar belakang dari obesitas itu adalah masalah gizi, karena masalah gizi terbagi menjadi dua, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Kecenderungan masalah gizi lebih di masyarakat disebabkan oleh meningkatnya modernisasi di berbagai bidang. Hal ini diperparah dengan menjambunya berbagai macam restoran fast food dari negara maju yang masuk ke negara berkembang. Nah, ini menyebabkan obesitas tidak hanya menyerang kalangan ekonomi atas, tapi juga menyerang ekonomi bawah, karena sudah banyak restoran-restoran fast food yang masuk ke Indonesia. Nah, pengertian obesitas sendiri menurut WHO adalah penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Obesitas juga didefinisikan sebagai berat badan yang melebihi berat badan normal dengan status indeks IMT lebih dari 25 pada dewasa dan lebih dari 1 S dan plus 1 SD untuk usia 5-19 tahun. Nah, obesitas ini terjadi akibat akumulasi jaringan lemak yang abnormal atau berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan kita. Hal ini terjadi akibat asupan kalori yang berlebih besar daripada kalori yang kita keluarkan. Obesitas terjadi jika besar dari jumlah sel lemak bertambah pada tubuh seseorang. Bila seseorang bertambah berat badannya, maka ukuran sel lemak akan bertambah dan kemudian jumlahnya bertambah banyak juga. Nah, kelebihan lemak tubuh disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan. Penumpukan cadangan energi yang kita simpan di dalam jaringan adiposa dapat menyebabkan kelebihan berat badan apabila intake tidak seimbang dengan jumlah energi yang digunakan untuk aktivitas fisik. Nah, lalu ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu banyak. Obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik. Biasanya remaja atau anak-anak itu menurunkan gen dari orang tuanya. Remaja dengan orang tua gemuk akan mewariskan tingkat metabolisme yang rendah dan cenderung gemuk jika dibandingkan dengan remaja dari orang tua dengan berat badan normal. Nah, hal ini terjadi karena heritabilitas dari massa lemak. Genetik juga berperan penting dalam patogenesis obesitas maupun meningkatkan risiko. Yang kedua ada pola makan. Seiring dengan perkembangan zaman, konsumsi makanan bergeser ke arah makanan siap saji. Nah, makanan siap saji sendiri itu mengandung kualitas gizi yang buruk karena dia mengandung lemak yang tinggi dan karbohidrat yang tinggi, namun mengandung sedikit mineral dan vitamin. Nah, pola makan tanpa sarapan juga itu berpengaruh terhadap obesitas karena berakibat meningkatnya konsumsi makanan ringan dan fast food yang tidak sehat sebagai pengganti sarapan di rumah. Yang ketiga ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang rendah akan mengurangi pengeluaran energi sehingga terjadi penumpukan energi di dalam tubuh. Rendahnya tingkat aktivitas fisik pada
individu obesitas dalam berkaitan dengan sedentary lifestyle atau gaya hidup yang kurang gerak. Aktivitas seperti menonton televisi, bermain handphone atau laptop, dan tiduran disertai mendengarkan lagu lebih mendominasi seseorang untuk mengalami obesitas. Yang keempat, ada budaya. Suku bangsa juga mempengaruhi dalam resiko obesitas karena pola makan dari sebagian etnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya ketersediaan makanan. Contohnya itu ada rendang. Rendang adalah salah satu makanan yang tinggi lemak karena dia mengandung santan dan minyak yang tinggi atau yang banyak. Nah, lalu yang kelima ada status sosial ekonomi. Pendapatan individu atau keluarga juga berpengaruh dalam pilihan makanan sebagai asupan energi sehari-hari. Lalu yang keenam ada psikologis. Ada hubungan yang signifikan antara gejala stres dengan gejala obesitas, yaitu hubungan nyata positif antara kondisi mental emosional seseorang dengan kejadian obesitas, karena disebabkan seseorang yang mengalami gejala stres itu cenderung dia mengkonsumsi makanan yang banyak dalam jumlah yang berlebih, lalu berakibat pada hormon kortisol yang mengendalikan tubuh kita untuk terus makan. Nah, setelah itu yang keempat, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita terkena obesitas atau tidak? Pertama, cara mengetahuinya itu dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT, dengan mengukur berat badan dan tinggi badan, dihitung dengan membagi berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Nah, contohnya itu ini ya. Indeks massa tubuh ini adalah indikator yang paling sering digunakan dan praktis untuk mengukur tingkat populasi overweight dan obesitas pada orang dewasa. Berdasarkan klasifikasi IMT itu, menurut kriteria Asia Pasifik, seseorang dikatakan overweight jika memiliki IMT 23-24,9. Di sini juga ada tabel klasifikasi BMI menurut WHO. Ada beberapa kelompok klasifikasi. Yang pertama itu kurus. Nah, kurus itu kalau di bawah 16 itu termasuk kategori sangat kurus. Yang kedua, dari angka 16 sampai 16,9 itu termasuk kategori kurus. Dari angka 17 sampai 18,49 termasuk kategori agak kurus. Lalu untuk normal itu 18,5 sampai 24,9. Nah, untuk kelompok klasifikasi gemuk itu dari angka 25 sampai 29,9. Untuk obesitas sendiri dibagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama, obesitas kelas 1 itu dari angka 30 sampai 34,9. Obesitas kelas 2 itu dari angka 35 sampai 39,9, dan obesitas kelas 3 itu dari lebih dari 40. Lalu, bagaimana cara kita mencegah terjadinya obesitas? Yang pertama, dengan banyak minum air putih. Banyak minum air putih itu sangat bagus untuk membantu melarutkan lemak dalam tubuh. Dan banyak minum air putih, kurangi minuman bersoda. Karena minuman bersoda itu mengandung banyak gula yang bisa menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Yang kedua, makan makanan berserat. Perbanyak serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran karena akan melapisi dinding usus sehingga akan lebih cepat merasa kenyang. Salah satu contoh buah yang memiliki banyak serat adalah pepaya. Ketiga, hindari cemilan dan makanan junk food. Karena junk food itu salah satu makanan yang berkualitas gizi buruk, mengandung lemak yang tinggi dan karbohidrat yang tinggi. Begitu juga cemilan, karena cemilan mengandung banyak gula di dalamnya. Yang keempat, olahraga teratur. Olahraga teratur bagus untuk membakar lemak di dalam tubuh kita. Nah, contoh olahraga yang bagus itu seperti renang, jogging, dan senam aerobik. Yang kelima adalah buat target diet. Nah, kita perlu membuat target pencapaian. Misalnya bulan ini kita menurunkan berat badan 2 kilo saja. Atau apabila kita sudah merasa berat badan kita berlebih, kita juga coba untuk membuat target menurunkan berat badan. Yang keenam ada diet. Jika berat badan mulai berlebih di atas batas normal, maka perlu melakukan diet karbohidrat seperti mengurangi nasi, keripik, dan kentang goreng. Juga mengurangi lemak seperti mengurangi makanan berminyak, makanan yang digoreng, dan margarin. Dan semua makanan yang diolah memakai gula seperti sirup, permen, dan selai. Nah, yang ketujuh, itu pilih makanan pengganti. Daripada makan
banyak gula seperti es krim, kita lebih baik untuk menggantinya dengan yogurt, karena yogurt itu mampu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga kesehatan jantung tetap terjaga. Yogurt juga menjaga mikroflora yang berfungsi mencegah masuknya penyakit ke dalam saluran pencernaan. Ada juga beberapa contoh bahan makanan yang mengandung tinggi serat. Ada buah, sayur, kacang, biji-bijian. Untuk contoh buah itu ada pepaya, alpukat, dan kelompok buah beri seperti strawberry, blueberry, raspberry. Terus untuk sayuran itu contohnya ada brokoli, bayam, dan wortel. Terus untuk kelompok kacang-kacangan itu ada kacang almond dan kacang merah. Dan untuk kelompok biji-bijian itu contohnya oats. Lalu ada dampak dari obesitas. Obesitas itu biasanya menyebabkan penyakit tidak menular. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada diabetes mellitus. Kenapa diabetes mellitus? Karena biasanya orang yang obesitas itu mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Nah, dari tinggi gula itu menyebabkan kadar gula tinggi yang mengakibatkan diabetes mellitus. Yang kedua ada hipertensi. Tekanan darah tinggi atau di atas 140/90 mmHg itu terdapat lebih dari sepertiga orang obesitas. Gagal jantung sekalipun tekanan darah yang tinggi, obesitas sendiri sudah dapat mengakibatkan kelemahan otot jantung sehingga mengganggu daya pompa jantung. Yang ketiga ada stroke. Seiring dengan meningkatnya tekanan darah, gula dan lemak darah, maka orang obesitas sangat mudah terserang stroke. Yang keempat ada gagal nafas juga. Akibat kegemukan menyebabkan kesukaran bernafas, jadi terasa sesak, terutama pada waktu tidur malam. Juga keadaan yang berat dapat menimbulkan penurunan kesadaran sampai koma. Yang kelima bisa menyebabkan nyeri sendi seperti osteoartritis, biasanya terjadi pada obesitas. Yang keenam ada batu empedu. Pada obesitas dengan BMI di atas 30 didapatkan kecenderungan timbul batu empedu 2 kali lipat dibandingkan dengan orang normal. Yang ketujuh ada dampaknya itu psikososial. Masalahnya itu karena mungkin biasanya orang gemuk sering kena olok-olok, jadi dia menimbulkan psikososial seperti depresi, stres, dan yang lainnya. Lalu angka kematian meningkat. Peneliti dari Amerika itu menemukan bahwa pria maupun wanita dengan usia lebih dari 40 tahun dan berat badan berlebihan lebih dari 30 BMI-nya diperkirakan umumnya 7 tahun lebih pendek daripada orang dengan berat badan normal. Lalu yang terakhir ada penata laksanaan obesitas. Strategi penurunan berat badan harus melakukan modifikasi diet salah satunya. Terus aktivitas fisik, kebiasaan, dan hindari stres. Diet yang dianjurkan itu adalah makan yang secukupnya, kurangi konsumsi makanan yang berlemak dan mengandung gula yang tinggi. Kira-kira karbohidrat yang kita makan per harinya itu 55-65% dari total kebutuhan energi. Terus memperbanyak makan buah-buahan, sayuran, dan gandum. Kurangi alkohol. Lalu salah satu faktor yang sangat penting itu untuk penurunan berat badan adalah meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas fisik yang dianjurkan itu seperti berlari, jalan kaki, atau naik turun tangga. Nah, aktivitas yang intensitas rendah sampai tinggi itu sangat dianjurkan. Apabila sudah melaksanakan perubahan gaya hidup tetapi masih merasa belum berhasil, dapat dikonsultasikan ke dokter. Nah, indikator penting bagi dokter untuk memberikan obat-obatan itu adalah metode penurunan berat badan yang tidak berhasil, lalu indeks massa tubuh lebih dari 27, dan mempunyai komplikasi medis dari obesitas seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau sleep apnea, jadi IMP lebih dari 30. Punya beberapa jenis diet yang disarankan untuk orang yang obesitas. Yang pertama itu ada diet defisit seimbang. Komposisi diet defisit seimbang terdiri dari bahan makanan dan nutrisi yang seimbang. Komposisi makronutrisinya itu meliputi rendah lemak, 55% kalori total. Terus ada cukup protein 10-15 kalori total.
dan tinggi serat 25-30 gram per hari. Nah, sebagian besar orang obes yang sedang menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan 500 kalori per hari. Selanjutnya akan mengkonsumsi lebih dari 1.500 kalori per hari. Yang kedua ada diet rendah lemak. Diet rendah lemak merupakan salah satu metode diet yang umum direkomendasikan pada obesitas. Diet rendah lemak hanya fokus pada pembatasan asupan lemak, bukan pembatasan asupan kalori. Jenis diet ini memiliki kandungan kalori lebih rendah dibandingkan diet lemak tinggi. Jumlah makanan yang dikonsumsi tetap sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Namun diet rendah lemak juga mengandung tinggi serat yang juga diketahui menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Yang ketiga ada diet rendah kalori. Diet rendah kalori merekomendasikan asupan kalori hanya 1.000-1.500 kalori per hari. Hasil penelitian mengenai diet rendah kalori dibandingkan diet rendah lemak itu selama pengamatan 6 bulan didapatkan bahwa diet rendah kalori lebih baik dibanding diet rendah lemak, dengan perbedaan penurunan berat badan 1,1 kg dalam sebulan, dalam 12 bulan, dan 3,7 kg dalam 18 bulan. Pengamatan walaupun tidak berbeda secara signifikan. Yang keempat ada diet mengganti makanan utama. Diet mengganti makanan utama merupakan salah satu bentuk diet rendah kalori dengan mengganti 1 atau 2 kalori makanan utama dengan makanan atau minuman yang mengandung rendah kalori dan umumnya mengandung protein tinggi dengan karbohidrat dan lemak yang minimal. Yang kelima ada diet rendah indeks glikemik. Diet rendah indeks glikemik itu adalah perubahan kadar glukosa darah setelah mengkonsumsi karbohidrat dan dibandingkan dengan konsumsi gula atau roti tawar putih sebagai standar. Awalnya indeks glikemik dipakai sebagai penuntun asupan makanan bagi diabetes mellitus, namun saat ini dipakai sebagai terapi obesitas juga. Lalu yang terakhir di sini ada contoh tumpeng gizi seimbang dalam sehari. Nah, yang pertama itu setiap hari kita disarankan untuk meminum air putih sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Lalu makanan pokoknya itu 3-8 porsi seperti nasi, gandum, yang serelia, terus sayuran 3-5 porsi, buah 2-3 porsi. Lalu protein nabati itu 2-3 porsi, protein hewani 2-3 porsi juga. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah datang atau hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyuluhan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.